Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di sebelah barat Kelurahan Kauman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kita berada di jantung kota Batang, teman-teman. Dan kita mau ke Doro. Jadi di Pekalongan itu ada tempat istimewa lagi, teman-teman. Kita dapat informasi bahwa ditemukan bebatuan yang mungkin peninggalan prasejarah ya, teman-teman. Dan kita sebelum ke Pekalongan, kita mesti bekal makanan yang bisa buat ganjel perut ya, Mas Budi ya? Ya, oke. Dan saya ditemenin Mas Budi. Nah, kita cari-cari makanan Mas, ini Mas. Ya. Ayo Mas. Kita cari. Oh, kebetulan ada bubur pancawarna nih, Mas. Bubur pancawarna. Ya, di Kauman nih, Mas. Oh iya, betul. Wah, ini enak banget Mas. Wah, enak banget nih. Bekal di perjalanan, Mas. Wah, dari lihat gambarnya aja udah kayaknya sedep ini. Kita beli Mas. Beli-beli aja. Buat bekal Mas. 2, Mas ya. Ya. Bu, Beli mau buburnya, beli Bu. buburnya, Bu. Ada apa aja, Bu? Sandil. Hitam, Hah? sumsum, mutiara sama kacang hijau. Oh, mantap, mantap, mantap. Bungkus 2 apa 3 Mas? 2 aja. 2. Oke, sip. Karena orangnya 2, kita bungkus 2. Berapa, Bu? Ini, Bu. Porsinya 6.000. 6.000. Wah, murah banget. 6.000, teman-teman. Sangat murah ya, bisa ganjel perut. Dan ini tuh lokasinya, oh ternyata pindahan dari sana ya. Oh, dulunya di sana ya, Bu ya? Yang di sana. Sebelah utara lampu merah itu. Sebelah utara lampu merah. Oh, jadi pindahnya ke sini. Sebelah barat Kelurahan Kauman. Oke. Jadi itu kelurahan, teman-teman, ternyata kelurahan di Kauman, teman-teman ya. Kita habis beli bubur, kita langsung lanjut ke Doro, teman-teman ya. Jangan kemana-mana, teman-teman. Ikutin terus penelusuran kami. Saat ini kita sudah berada di lokasi tempat yang kita tuju, seperti batu-batu purbakala, teman-teman. Seperti di Watu Bahan. Seperti Watu Bahan atau Gunung Padang ya, Mas? Ya, tapi masih belum berbentuk segi 6. Nah, ini malah masih apa ya? Masih bener-bener alami ya, Mas ya? Iya. Cuman udah kepecah-pecah itu. Oh, udah pecah tapi Iya, udah kepecah-pecah. kita nanti lihat, teman-teman ya. Mungkin teman-teman penasaran seperti apa bentuk batunya, teman-teman. Ya, bisa jadi ini mungkin baru kali ini saya ngonten di sini, Mas. Iya. Belum ada sebelumnya, Mas? Kayaknya belum ada. Belum ada ya? Setahu saya belum ada. Nah, ini berarti kan mudah-mudahan dari video ini teman-teman bisa menambah wawasan nanti ya. Lokasinya cukup Ekstrim. ekstrim, teman-teman. Mana motor saya motor doyok lagi. Aduh. Mampu durian. Oh, ini lagi musim durian. Ini masuknya desa apa, Mas, ini, Mas? Kalau sini masuknya desa Pelumutan, masalah desa Pelumutan, Donowangun. Donowangun. Iya, Kelurahan Donowangun, Kecamatan Talun. Oh, udah masuk Talun sini. Udah. Oh, kirain masih Doro. Lewat sini bisa. Serius ini. Ais. Lewatnya, teman-teman. Lewatnya. Ais. Waduh. Lewatnya. Ini mah benar-benar di kebun-kebun, teman-teman ya. Wush. Oh iya, Allah, bener.
Itu teman-teman ternyata. Hah. Nah itu teman-teman. Coba kita deketin. Luar biasa. Wow. Luar biasa ya. Calon bisa. Ayo. Waduh. Nyangkut pipa nggak nih? Bentar, saya ini dulu. Saya siap-siap. Ini mas. Itu kayaknya masih luas ya ke sana. Nah, saya lihat ke atas mas. Ana sing kaya wis segi 6 tapi Kita naik ke atas teman-teman. Katanya di atas itu ada mata air mas. iya, mata air. Mata air yang menurut cerita Dari masyarakat sekitar ada makan atau patilasan nggak tahu. patilasan siapa mas? Masih belum paham. Belum paham kita. Namanya Black Wokoh. Kokoh. Wokoh. Oke. Nanti kita mudah-mudahan ketemu orang di sana teman-teman. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki pianto saya mudi nih. Kula saking Subah. Terus? Di kolam mriki ta, kepro. Ngomong deh. Oh. Asline Priko Ndoro. Oh, oke. Enggak. Kita berada di gubuk di tengah hutan ya, tergolongnya tengah hutan Pak ya. Dan ini ternyata ada bapak ya, sama itu anak apa siapa? Anak itu sama putranya. Dan saya belum kenalan tadi Pak. Kulo Pak Bisri. Pak Bisri. Ini lari kulo niku Heri Santoso. Oh, dengan Mas Heri Santoso. Saya Hendro Pak. Dan ini teman-teman semua yang nganterin saya. Ini Mas Budi, ini Mas Icang, dan itu Mas
Kumaiti. Kumaiti. Nah ini kan kita tertarik dengan batu bahan itu Pak. Batu bahan dan batu kloso. Batu kloso. Batu kloso itu hamparannya sungai itu namanya batu kloso. Oh. Atau apa? Bener ya, batu kloso. Watu kloso. Batu kloso. Watu kloso. Niku sanjang prasejarah niku petirasane tinggalane kerajaan Majapahit. Menurut kata orang, Iya. Tutur Kondo itu. Dan dulunya di daerah sini, atas itu sebelah belik itu mau dijadikan masjid. Oh. Tapi karena kesiangan mungkin dulunya, atau yang waktu bahan itu rencananya untuk jembatan. Jadi melintas ke masjid dari arah tenggara sampai ke barat laut. Ujungnya sampai barat laut. Allahu Akbar. Hadir dia. Panguntunipun pun waktu bahan itu jadi dari arah tenggara sampai barat. Tapi ternyata kesiangan gitu. Nah, terusan sebelah sananya di Kletuk itu ada petilasan katanya dulu, ya bukan makam, hanya andong, berupa petilasan dulu pertapaan Raden Sanjaya, atau yang dikenal dengan di sini namanya Mbah Joyo. Nah, dia dibimbing oleh seorang wanita tua namanya Mbok Tajem dari Tajeman Gentile Bangun. Ada namanya Dukuh Tajeman. Di situ prasejarahnya katanya. Ya. Allahu alam semua memang dapat bagi pencinta sejarah silahkan nanti tanya sama orang-orang yang berkompeten atau yang mengerti hal sejarah ini, karena saya bukan penghuni sini. Saya hanya menempat di sini hampir 3 tahun. Entah apa yang disari mungkin orang nggak tahu, saya sendiri juga belum tahu. Gitu. Tiba-tiba ke sini. Ya, saya ke sini. Di sini ada ini batu ini, ada namanya ini batu Newong Jawa ada watu gudel. Watu gudel. Batu gudel. Ini yang didudukin ini. Ini yang didudukin itu. Oh ini batu. Batu besar. Oh itu batu besar. Terus sini ditengok dari situ ada batu besar. Jumlahnya yang besar itu ada 7. Oh coba lihat. Tengok saja. Nah, Oh iya itu. nah itu sana. Oh ini besar-besar. Oh iya benar. Nah iki masih harus ketemu deh. Jadi aku iki nembe bae bali kaya mono dia mengerti secara kontrol batin, dan saya akan belajar kontrol batin biar bisa mengetahui apa. Dan tujuan manusia itu apa aslinya tujuannya manusia ini. Itu yang saya cari. Yang cari tapi nggak ada, kalau nggak ada pembantunya nggak bisa. Semua orang harus ada pembantunya spiritual yang mengerti ya hal itu, gitu loh. Itu, itu. Saya habis dari Pengampon, ya usianya masih muda. Ya mungkin apabila Anda ingin ketemu mungkin di sana bisa orangnya. Pengampon mana Pak? Pengampon daerah Dunguni, Wonopringgo. Wonopringgo. Pasar Ketuguring itu arah Prosasing. Betul. Di situ memang Ponpes Alpusa. Ponpes Alpusa belok kanan, terusan balik desa belok kiri, nanti situ sono lagi ke atas, nanti ketemu situ bisa tanya. Itu dia mungkin kalau diajak sebenarnya dia itu biasa ya, kalau di rumah agak pusing mungkin ke tempat yang seperti ini gitu. Nah, pernah kesini masih sampai 4 kali sekarang. Belum ada 2 minggu 4 kali. Entah saya tanya ada utusan apa dalam mas ini? Tidak ada. Yang ngutus siapa? Allah. Ya udah, ya udah. Allah yang mengutus. Saya mau jawab kan, Allah disebut bisa, Allah bisa. Apapun Anda menyebutnya, itu dia yang penguasa alam ini. Tuhan. Gitu. Begitulah kira-kira. Terus yang di sana Pak, yang belik itu? Yang belik itu namanya belik kokoh. Belik kokoh. Belik kokoh. Ada cerita sejarahnya? Kurang tahu, katanya ya memang di situ air itu dulunya untuk orang daerah
sekitar itu untuk minum, untuk apa, dan bagi mereka yang percaya untuk juga pengobatan. Tapi selama saya di sini 3 tahun, hampir 3 tahun, nanti Syawal 3 tahun, saya belum ketemu apa wujudnya, apa suara apa, nggak pernah. Nah, batin saya yang kurang peka nggak tahu, gitu. Baik Bapak, terima kasih atas informasinya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya, dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Demikian teman-teman, kita meliput dari daerah Alun ya. Desanya apa tadi? Keprok. Donowangun ya. Sampai jumpa di lain waktu di tempat yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.